Halo semuanya, di sini perkenalkan nama saya Kona Miliardi. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah struktur geologi ke dalam aplikasi DIP. Pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah struktur kekar ke dalam aplikasi DIP. Pertama kita buka aplikasinya terlebih dahulu, lalu kita taruh data yang ingin kita masukkan. Lalu kita masukkan ke dalam aplikasinya. Nah, di sini karena dia masih deep dan deep direction, kita ubah pakai project setting dan ubah global orientation-nya menjadi strike right deep. Lalu kita pencet contour preset. Nah, di sini udah ada konturnya dan kita akan memberi nama pada kontur ini di bagian paling dalamnya. Pertama ada mark 1, lalu kita pencet pol dan juga label. Nah, sama di sini juga kita add user plan dan kita taruh di tengah-tengahnya yaitu max 2. Nah, di sini lalu pada max 1 dan max 2 ini kita harus mencari plan 1 dan juga plan 2. Kita add user plan lagi di bagian tengah juga di bagian yang sama. Lalu kita labelkan P1, tapi untuk P1 ini kita pakainya plan dia juga label, jadi kita uncheck list poll-nya. Lalu add user plan lagi dan lakukan hal yang sama pada max 2. Nah, lalu di sini kita setelah menemukan P1 dan P2-nya, kita akan mencari sigma 2-nya. Nah, sigma 2 ini kan merupakan perpotongan dari P1 dan P2 kan. Kita add user plan dan kita taruh di titik perpotongan antara P1 dan P2. Tapi untuk sigma ini kita pakainya pol, bukan plan. Lalu kita beri nama sigma 2. Nah, setelah mencari sigma 2 ini, tentunya kita harus mencari sigma 1 dan sigma 2 dan kita menggunakan griddle plan. Nah, cara menggunakan griddle plan ini adalah dengan add user plan, lalu kita taruh saja di bagian tengah sini karena kita akan mencari titik yang akan melewati max 1 dan max 2. Kita beri nama griddle plan. Oke, maaf ada kesalahan. Di sini kita pencet di tengah dan pencetnya plan. Nah, udah. Lalu setelah griddle plan ini griddle plan ini akan membantu kita untuk mencari sigma yang belum kita temui, yaitu sigma 1 dan sigma 3, dan kita pakai pitch grid untuk menentukan mencari sigma 1 dan sigma 3-nya. Nah, setiap garis ini merepresentasikan 5 derajat. Yang pertama kita harus ukur dulu berapa derajat agar bisa menentukan sigma 3-nya. Kita pakai measure angle, di sini kita taruh di perpotongan yang pertama dan perpotongan yang kedua. Ini ketemu 131 derajat, berarti dia adalah sigma 3 karena lebih dari 90 derajat. Dan dibagi 2 yaitu sekitar 66 derajat untuk menemukan sigma 3-nya. Kita add user plan. Di sini kita cari, berarti sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 66, berarti di sini. Ini adalah sigma 3. Nah, dari sigma 3 ini kita bisa mendapatkan sigma 1. Yaitu adalah yang melewati sigma 1 dan juga sigma 2 dan sigma 3. Kita lihat ya. Di sini berarti ini adalah sigma 1. Nah, setelah dapat sigma 1 ini kita tentukan dulu apakah benar dia sudah 90 derajat dengan menggunakan measure angle. Kita taruh saja di bagian sigma 1 dan sigma 3-nya. Sudah 90 derajat kurang lebih. Berarti kita bisa ngapus tools-nya. Nah, di sini kita harus memberikan legendanya. Di legend ini kita di sebelah kiri itu kita checklist major plans dan muncul warna-warna seperti ini. Karena warnanya masih sama, kita harus ubah dulu warnanya dengan klik kanan pada garisnya. Lalu kita ubah-ubah saja warna, yang penting beda.
Nah, setelah legenda, kita pilih stereonetnya di tools, yaitu stereonet overlay. Terus kita pilih plusnya dan ubah ke equatorial. Lalu kita klik di bagian kiri sini dan akan berubah menjadi trend dan juga plunge. Dan inilah hasilnya untuk kekar 60 data. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur geologi lipatan yang dimasukkan ke dalam pengolahan data menggunakan aplikasi DIPS. Nah, di sini kita buka dulu aplikasi DIPS-nya, lalu kita copy data yang telah kita temukan. Di sini karena di sini ada yang strike-nya west, kita ubah dulu ke arah east. Dan ini hasilnya, lalu kita copy ke dalam aplikasinya, lalu kita klik project setting dan ubah menjadi strike right dip. Klik OK, lalu kita ke contour reset. Nah, sama seperti tadi, ini kita namakan dengan max 1 dan max 2. Lalu sama, ini adalah max 2-nya. Lalu kita akan mencari P1 dan juga P2. Karena dia adalah titik, jadi pakainya plan. Nah, lalu di sini perpotongan dari P1 dan juga P2-nya adalah sigma 2. Jadi adalah kita klik label dan pol. Lalu karena telah diketahui sigma 2, kita akan cari sigma 1 dan juga sigma 3-nya dengan bidang bantu itu griddle plane. Nah, di sini griddle plane ini kita taruh di bagian yang melewati max 1 dan juga max 2. Ini adalah griddle plane. Kita cek list plan-nya. Nah, lalu kita akan mencari sigma 1 sigma 2. Kalau misalnya dia lebih dari 90 berarti dia sigma 3, tapi kalau kurang itu berarti dia sigma 1. Dan kita cari menggunakan measure angle untuk bantuannya, menentukan derajatnya di perpotongan ini dan juga perpotongan ini. Ini ketemu sudutnya ada 74, berarti 74 dibagi 2 itu berarti 37 derajat. Berarti dia merupakan sigma 1. Di sini untuk membuat sigma 1-nya kita perlu pitch grid untuk menentukan derajatnya, dan pitch grid ini sama dengan bidang bantunya. Itu kita hitung dulu, itu 37 derajat. 10, 20, 30, 35, 37. Ini adalah sigma 1. Dan kita pencet pol. Lalu kita akan mencari sigma 3-nya dengan mengukur 90 derajat dari sigma 1. Menggunakan bantuan measure angle di sigma 1 dan sigma 2. Nah, di sini sudah dapat 93 derajat. Itu berarti dia kan sigma 3. Nah, kita berarti mencarinya itu dengan menarik garis yang melewati sigma 1 dan juga sigma 2. Ini adalah sigma 3. Nah, kita tentukan dulu apa dia sudah tepat 90 derajat.
Nah, lalu kita pastikan terlebih dahulu apakah dari sigma 3 tersebut itu sudah 90 derajat. Ya, sudah 90 derajat. Berarti sekarang kita sudah bisa menghapus toolsnya. Nah, lalu di sini kita pilih dari legend, yaitu klik major plans. Lalu di sini karena warnanya masih sama, kita klik dulu satu aja. Kita ubah warnanya. Lalu kita gunakan stereonetnya, yaitu equatorial, dan kita ubah menjadi trend dan juga plunge. Ini adalah hasil dari sesar. Halo semuanya, jadi kali ini saya akan menjelaskan struktur penyerta sesar, yaitu drag fault. Di sini datanya adalah seperti ini. Ada bidang sesar dan juga drag faultnya. Lalu kita ke aplikasi Dips-nya, lalu kita ubah project settingnya menjadi strike right dip. Lalu kita ke contour preset. Nah, lalu di sini kita add user plan, klik mana aja, lalu kita namakan sebagai bidang sesar. Nah, bidang sesar ini kita pakainya plan, terus masukin datanya yaitu 235 dan 43. Lalu kita masukin drag fault-nya, klik mana aja, drag fault, terus ini datanya adalah 108 dan 56. Udah, lalu habis itu adalah kita menemukan sigma 2, yaitu perpotongan dari bidang sesar dan juga drag fault-nya. Kita klik di tengahnya, yaitu ini adalah sigma 2. Nah, karena dia sigma berarti dia pol bukan prime. Nah, habis itu kita akan mencari sigma 1 dan 3-nya dengan bantuan itu kita bikin griddle plan tepat di titik yang sama, itu sigma 2. Ini adalah griddle plan, dia ubah menjadi plan. Lalu setelah itu adalah kita mencari sigma 3, itu perpotongan griddle plan dengan drag fault itu adalah sigma 3 aksen. Adalah sigma 3 aksen. Karena dia sigma berarti dia pol bukan plan. Nah, habis itu kita akan cari sigma 1 aksen, yaitu karena sigma 3 itu kan 90 derajat, berarti kita carinya itu 90 derajat dari sigma 3 untuk sigma 1 aksennya, yaitu berarti 18 garis kan. Nah, kita membutuhkan bantuan pitch grid di sini yang sejajar dengan ini. Berarti dia adalah 18 garis dari sigma 3. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ini adalah sigma 1 aksen.
Kita akan mencari sigma 1 yaitu 30 derajat dari perpotongan bidang sesar juga griddle, berarti butuh 6 garis dengan arah sigma 1 aksen ke bawah. 6 garis berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah sigma satunya. Kita akan mencari sigma 3-nya yaitu 90 derajat dari sigma 1, berarti 18 garis dari sigma 1 ke bawah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, berarti di sini. Ini adalah sigma 3-nya. Sudah ketemu semuanya, tinggal kita hapus pitch grid-nya. Lalu kita klik legend dan major points, dan kita ubah warna dari setiap garisnya. Lalu kita klik di bagian object visibility yaitu serent overlay dan klik plusnya untuk mengubah menjadi equatorial. Dan di sini kita ubah lagi project settingnya menjadi trend dan plunge. Dan ini adalah hasil dari struktur penyerta sesar yaitu drag fault. Jadi di sini saya akan menjelaskan struktur penyerta sesar yaitu gas fracture. Nah, di sini buka dulu aplikasinya, lalu kita pencet project setting dan ubah global orientation menjadi strike right deep. Lalu kita pencet contour preset. Sini add user plan dan klik mana saja untuk menulis bidang sesarnya. Bidang sesar ini adalah plan. Bidang sesarnya sudah diketahui yaitu 145/43. Klik OK, lalu add user plan lagi dan klik mana saja, lalu tuliskan gas fracture dengan 35 derajat 41, 35 dan 41. Klik OK. Lalu di sini terdapat pepotongan garis yang merupakan sigma 2. Karena dia sigma, visibility-nya kita pencet pol dan label. Nah, di sini kita akan membuat griddle plan atau garis bantu dari sigma 2 itu griddle plan, dan kita cek list plan-nya. Lalu dari sigma 2 ini kita kan dari griddle plan ini akan membantu kita untuk menemukan sigma 1 dan juga sigma 3. Nah, cara menemukan sigma 1 ini adalah garis perpotongan griddle plan dengan gas fracture. Ini adalah sigma 1 dan centang polnya. Nah, lalu kita membutuhkan pitch grid untuk karena kan untuk menentukan sigma 3 ini kita membutuhkan 90 derajat dari sigma 1. Nah, berarti kita tinggal ukur 18 garis dari sigma 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini adalah sigma 3-nya.
Nah, di sini sudah selesai, tinggal kita hapus pitch grid-nya. Lalu kita klik legend dan klik major plants. Dan ubah warna-warnanya. Nah, setelah diubah, kita pencet Separate Overlay, klik Add dan klik Equatorial. Dan jangan lupa untuk kembalikan ke Trend dan Plunge di project settingnya. Dan ini adalah hasil dari Gespatcher. Di sini saya akan menjelaskan struktur penyerta sesar, yaitu striasi. Di sini kita ubah dulu project settingnya menjadi Strike Right Deep. Lalu kita ke contour preset. Contour preset. Lalu kita add user plan dan klik mana saja untuk menentukan bidang sesarnya. Kita akan lihat datanya, bidang sesarnya adalah 227 dan 44. 227 dan 44. Lalu di sini kita uncheck list ID dan juga pollnya. Lalu kita akan membutuhkan trendline untuk menentukan nilai trennya. Itu adalah 246. Kita klik. Nah, lalu di sini di antara titik striasi dan juga bidang sesarnya adalah bidang bantu. Ini merupakan ya. Nah, lalu di sini titik perpotongan antara bidang sesar dan juga grill plane ini adalah sigma 2. Lalu setelah sigma 2 kita akan membutuhkan page grid untuk membantu kita menemukan sigma 1 dan sigma 2. Nah, lalu kita akan menghitung sigma 1 sebesar 30 derajat dari titik striasi dan juga bidang sesar, yaitu 6 garis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah sigma 1-nya. Nah, lalu untuk menentukan sigma 3-nya kita hitung 18 garis dari sigma 1-nya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, berarti di sini. Ini adalah sigma 3-nya. Nah, lalu kita sudah tidak membutuhkan tools-nya lagi. Kita di sini akan cek untuk major plans-nya dan juga untuk Starnet Overlay. Dan kita klik kepada Equatorial. Dan di sini kita ubah dulu warna-warnanya agar nggak sama. Lalu kita ubah project setting-nya lagi menjadi trend dan juga plunge. Dan inilah hasil dari struktur penyerta sesar, yaitu striasi. Terima kasih.